Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya kita ketemu lagi di weekend dan ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal ya, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir. Dan ini saya taruh di hari Minggu karena hari Sabtu saya taruh untuk video preview ya pertandingan melawan Aston Villa. Tapi ini direkam di hari yang sama dengan video preview. Jadi hasil pertandingan Aston Villa ini belum bisa ditampilkan di sini karena ini direkam sebelum pertandingan Aston Villa ya. Plus teman-teman, ini saya juga mau minta tolong nih untuk teman-teman yang nonton di sini. Kalau saya lihat ini untuk segmen-segmen berita ya, jadi untuk sepekan Arsenal heboh transfer. Ini yang nonton banyak banget, tapi yang ngeklik like-nya kok sedikit. Jadi mohon dibantu untuk teman-teman yang memang suka dengan konten-konten saya yang semacam ini, boleh yuk dipencet tombol like-nya ya. Jadi ini biar membantu algoritma YouTube untuk mengembangkan channel kita gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke segmen pemberitaan kita yang pertama ya. Ini adalah dari hasil pertandingan dulu. Ya, minggu lalu ini pertandingan FA Cup ya, di mana kita terlempar dari ronde ketiga dengan hasil pertandingan satu sama, lalu kalah di adu penalti ya dengan hasil 3-5 gitu ya. Eh dari pertandingan ini sebenarnya bisa kita lihat strateginya berjalan. Jadi strateginya berjalan, tapi para pemain yang kemarin menurut saya tidak bisa memanfaatkan peluang dan apa ya, eh, benar-benar mandul lah di sepertiga akhir gitu ya. Kita padahal sudah dibantu dengan kartu merah buat pemain buat Dalo ya. Siapa sih? Ya, Dalo ya untuk kartu merahnya di bagi Manchester United. Kita juga dapat penalti yang gagal dimanfaatkan oleh Martin Odegaard ya. Jadi memang ya sayang sekali. Menurut saya kemarin harusnya ngambil, tapi juga kayak Havertz pada saat adu penalti tendangannya lemah banget ya. Yang saya agak kesel kemarin itu untuk penalti kita, kayaknya penaltinya nggak karuan banget gitu loh. Odegaard tendangannya terlalu mudah dibaca, lalu kayak Havertz pada saat adu penalti juga tendangannya eh lemah banget, tendangannya kayak nggak ada tenaganya gitu loh ya. Jadi ya itulah menurut saya kenapa ini jersey putih menunjukkan kutukannya sekali lagi gitu ya. Dan ya apapun itu tetap kita harus terima hasilnya ya. Jadi menurut saya ini memang eh, kalau dari saya masalahnya bukan dari strategi, masalahnya ini dari pemain yang memang tidak bisa memanfaatkan peluang, tidak bisa memanfaatkan kondisi yang ada gitu ya. Keuntungan-keuntungan yang sudah didapatkan dibuang percuma gitu ya. Jadi ini pendapat dari saya. Silakan teman-teman, mungkin kalau punya opini boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk berita selanjutnya ini hasil pertandingan juga ya. Ini untuk IPL tapi ya, dan di sini kita berhasil menang 2-1, comeback ya dari ke golnya Son Heung-min yang terlebih dahulu ya di babak pertama, lalu berhasil kita comeback menjadi 2-1 gitu ya. Dan ini menurut saya adalah 3 poin yang sangat penting ya yang didapatkan oleh Arsenal untuk mengejar Liverpool, karena di hari sebelumnya Liverpool ini seri gitu ya. Jadi ini menurut saya 3 poin yang sangat penting, di mana Liverpool mulai menunjukkan apa ya, keretakan dalam strateginya. Apakah mereka mulai capek? Apakah mereka eh mulai bisa dibaca oleh tim-tim lain cara permainannya? Yang pasti ini saya lihat Liverpool sudah mulai menunjukkan keretakan gitu ya, dan disinilah kita harus bisa memanfaatkan untuk selalu apa ya, mendapatkan poin penuh, terutama pada saat ya mereka kepleset gitu ya. Jadi kita jangan kepleset pada saat mereka terpleset gitu ya.
Nah, ini saya harap juga nanti malam ini untuk Aston Villa kita tetap bisa menjaga kemenangan ya untuk terus mepet Liverpool. Ini menurut saya sangat penting untuk kita terus bisa mepet Liverpool gitu ya. Oke. Ya ini sih untuk dari hasil pertandingan. Berikutnya kita masuk ke ya ini tadi ya untuk sehubungan dengan kutukan jersey putih ini ya. Ya, ini di pertandingan Manchester United ini juga Gabriel Jesus ini cedera ya dan sudah dikonfirmasi ini adalah cedera ACL dan cedera ACL-nya ini di lutut yang berbeda dengan lutut yang kemarin dia cedera ACL di Piala Dunia ya di 2022 gitu. Kalau kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah kemarin itu yang 2022 itu lutut kanan, sekarang lutut kiri gitu ya yang cedera ACL. Jadi ya, ini menurut saya satu hal yang sangat buat saya mengesalkan gitu ya sebagai fans gitu. Cuman pada saat yang sama juga ya ini Gabriel Jesus eh, ya kita doakan aja ya Gabriel Jesus ini supaya lekas sembuh, segera bisa bermain kembali dan bisa kembali dengan lebih kuat gitu ya. Juga kemarin ya pada saat pertandingan melawan siapa? Melawan Tottenham gitu kan. Para pemain itu masuk ke lapangan memakai jersey nomor 9 gitu ya dengan pesan keep strong Gaby gitu ya. Jadi untuk memberi semangat kepada Gabriel Jesus, para pemain ini kemarin masuk ke lapangan semuanya memakai jersey nomor 9 gitu ya. Yaitu untuk apa ya bukan jersey permainan ya, lebih kan kalau biasa kan masuk itu pakai jaket itu ya. Nah ini jadi kemarin semuanya masuk pakai jersey nomor 9 gitu untuk dukungan kepada Gabriel Jesus ya. Intinya sih dari kita doakan ini semoga operasinya juga berjalan dengan baik, semoga pemulihannya juga berjalan dengan lancar sehingga bisa bermain kembali dengan lebih bagus, dengan lebih semangat dan semoga bisa kembali dengan lebih kuat gitu ya. Oke, untuk berita selanjutnya ini dari Arsenal Women ya. Ini dari Arsenal Women, ini Rene Slagers ya resmi naik pangkat ini ya jadi pelatih kepala Arsenal Women yang dimana sebelumnya dia hanya sebagai interim tapi dengan hasil ini 11 pertandingan di semua kompetisi tidak terkalahkan ya, hanya ada satu draw, 10 menang satu draw. Jadi dari kepemimpinan Arsenal memutuskan bahwa oke, ini Rene Slagers cocok dan pantas untuk bisa memimpin Arsenal Women ya. Posisi yang di awal musim ini ditinggalkan oleh Jonas Eidenvoll gitu. Jadi ya dari saya selamat kepada Rene Slagers. Semoga ini juga membawa terus ya jalur kemenangan bagi Arsenal Women. Saya juga selalu memantau pertandingan Arsenal Women. Nah, ini saya juga mau tanya nih kepada teman-teman, kalau untuk Arsenal Women mau nggak kita kalau ada pertandingan-pertandingan yang nggak bentrok dengan pertandingan Arsenal, kita ikut nonton live-nya. Karena untuk nonton live-nya Arsenal Women ini di mana ya? Di pertandingan apa Women Super League ya, WSL itu gratis bisa ditonton di YouTube ya. Jadi kita nggak perlu nunggu di SCTV atau di video, nggak perlu langganan, nggak perlu juga nonton dari yang bajakan karena ini tersedia secara gratis di YouTube untuk nonton WSL gitu. Nah ini makanya saya mau tanya ke teman-teman gimana, apakah kita mau nonton live juga nih untuk Arsenal Women karena pertandingan-pertandingan mereka cukup seru juga ya kalau menurut saya gitu. Ya, itu sih jadi pertanyaan saya kepada teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk apakah kita juga mau mengikuti secara apa ya, secara lebih dalam nih untuk Arsenal Women. Ya, oke, next berikutnya ini kita sudah masuk ke gosip transfer ya. Nah, ini yang terbaru ini adalah dikabarkan Arsenal dan Real Sociedad ini sudah setuju untuk transfer Martin Zubimendi. Dari berbagai pemberitaan ini sudah mengatakan bahwa eh, sudah hampir beres ya dan ini hanya tinggal menunggu
di akhir musim. Jadi kabarnya ini adalah di akhir musim, Arsenal sudah setuju untuk membayar rilis klausnya Martin Zubimendi. Dari Arsenal juga dikabarkan ini dengan Martin Zubimendinya sudah positif gitu ya. Ya, kita hanya tinggal menunggu apakah kita berhasil mendatangkan Martin Zubimendi ya. Ini central defensive midfield posisinya ya, posisi yang dimana di musim depan kita akan kehilangan dua pemain ya, Jorginho dan Thomas Partey yang bermain di posisi tersebut. Dua-duanya ini dari posisi di mana kita di kedua pemain ini sudah kontraknya memang sudah habis gitu ya. Kalau saya rasa Jorginho memang secara usia ya itu apa ya, secara usia memang sudah saatnya menurut saya untuk turun lah dari level permainan yang kita butuhkan ya di Arsenal gitu ya. Jadi antara dia bermain di liga yang memang tuntutannya lebih kecil gitu ya, atau memang mulai pensiun atau masuk ke pelatihan. Itu untuk Jorginho. Untuk Thomas Partey sepertinya juga ini karena apa ya, rekor cedera dia ya, yang secara mengejutkan musim ini justru dia bermain bagus tanpa cedera gitu ya. Buat saya cukup mengagetkan karena dua musim sebelumnya dia ini 50% pertandingan yang tersedia, lebih bahkan dari 50% itu tidak bisa bermain karena cedera gitu. Jadi makanya ini sebenarnya kita mau mendatangkan Zubimendi ini kan dari awal musim ya, lalu menjual Thomas Partey, tapi karena Zubimendi yang waktu itu memang lebih prefer untuk stay, menolak Liverpool ya. Arsenal juga secara tidak langsung ditolak ya, karena penawaran kita belum sampai apa ya, belum sampai di tingkat lanjut seperti Liverpool pada di awal musim. eh, Ya akhirnya kita memutuskan untuk Thomas Partey kita simpan dulu ya, baru akhir musim ini dilepas secara gratis gitu kan. Kita tunggu ini untuk di akhir musim apakah Martin Zubimendi transfernya beres, karena dari Fabrizio Romano ini juga mengatakan ya walaupun dari semua pemberitaan, dari semua informasi yang dia dengar itu hasilnya untuk Arsenal ini adalah positif, cuman ini masih jauh ya, jadi masih di jendela transfer musim panas berikut. Jadi jangan terburu-buru untuk bilang bahwa ini sudah beres gitu. Ini dari Fabrizio Romano. Ya kita sih berharap ini memang benar beres karena kita butuh pemain seperti Zubimendi untuk di defensive midfield kita musim depan. Gitu ya. Oke. Gosip selanjutnya untuk berita transfer ini adalah Alexander Zinchenko ya, yang kabarnya dipantau oleh Borussia Dortmund. Jadi mereka sedang bisa dibilang mempertimbangkan lah ini untuk mendatangkan Alexander Zinchenko untuk mengisi untuk fullback kiri ini ya. Mereka butuh jumlah pemain di sana nih di fullback kiri gitu ya. Jadi mereka lagi mempertimbangkan. Saya lupa nih satunya aduh tadi baca jadi tapi lupa nih untuk. Jadi Zinchenko ini, kalau mendatangkan Zinchenko ini berarti hanya mencari pemain pelapis, tapi ada satu pemain lagi yang mereka lagi kejar juga, itu memang untuk jadi pemain inti gitu loh. Jadi untuk pemain starter gitu. Jadi mereka lagi mempertimbangkan mau datangin Zinchenko aja yang untuk pelapis pemain cadangan atau mau cari pemain inti gitu ya. Nah, Zinchenko sendiri di Arsenal saat ini menurut saya untuk fullback kiri dia posisinya sudah di bawah dari pemain yang ada ya. Jadi udah jadi pilihan ketiga lah. Pilihan pertama ini Calafiori, pilihan kedua Miles Lewis Kelly, lalu Zinchenko yang menjadi pilihan untuk fullback kiri ini. Jadi makanya masuk akal bagi Arsenal untuk menjual Zinchenko. Kalau memang bisa dapat di jendela transfer ini untuk dijual, menurut saya juga nggak ada masalah. Fullback kiri kita udah penuh lah ya, maksudnya posisinya banyak pemain yang bisa digunakan. Kita harap juga bisa dapat nilai yang bagus ya. Kabarnya sih Arsenal meminta sekitar 20 juta euro dengan bersedia untuk melepas Zinchenko ini untuk di jendela transfer ini dipinjam dulu
baru nanti dengan kewajiban beli di akhir musim gitu. Jadi Arsenal bersedia untuk dipinjam dulu, lalu ditambah dengan klausul kewajiban beli di akhir musim gitu. Nggak harus langsung beli di jendela transfer ini. Ya ini kita tunggulah perkembangannya Zinchenko ya. Kalau dari saya semoga sukses aja di karirnya selanjutnya. Walau sudah tidak di Arsenal ya, di Dortmund menurut saya juga ini klub yang bagus lah gitu untuk Zinchenko. Ya, itu untuk Zinchenko. Selanjutnya ya ini untuk gosip pemain yang terakhir ya. Ini dari Fabrizio Romano. Ini ya karena kemarin-kemarin ini ada pemberitaan ya bahwa Arsenal kabarnya akan meminjam Benjamin Sesko gitu, dan kabarnya ini sangat menyebar dan sudah apa ya, banyak yang bilang oh ini udah hampir pasti nih Sesko ke Arsenal sebagai pemain pinjaman. Fabrizio Romano ini dari channel YouTube-nya ini mengatakan bahwa Sesko ini bukan pemain pinjaman karena dia sudah melakukan wawancara eksklusif ini dengan agennya Benjamin Sesko ya. Jadi dengan agennya Benjamin Sesko langsung ini wawancara eksklusif di mana sang agent ini mengatakan bahwa Sesko ini bukan pemain pinjaman. Jadi tidak mungkin Sesko untuk jendela transfer ini dipinjam. Ya, bukan berarti tidak bisa dibeli, cuman kalau untuk dibeli untuk jendela transfer ini sepertinya butuh uang yang sangat besar supaya dari RB Leipzig ini untuk melepas gitu ya. Jadi RB Leipzig sendiri juga berusaha ingin mempertahankan Sesko. eh Ya ini intinya eh, dari Sesko-nya sendiri juga ingin menyelesaikan musim ini bersama RB Leipzig. Cuman ya kita akan lihat nanti perkembangannya gimana. Cuman ya intinya dari pemberitaan ini adalah Sesko ini tidak akan bisa didatangkan di jendela transfer musim dingin ini ya. Jadi di jendela transfer Januari ini kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Kalau mau Arsenal harus beli dan ini butuh duit yang sangat besar untuk mendatangkan Sesko ini kabarnya gitu ya. Jadi ya ini teman-teman untuk update gosip transfer kita dan oke, ini udah habis ya. Jadi untuk pemberitaan kita sudah habis, jadi udah nggak ada. Jadi itu tadi berita terakhir kita. Terima kasih nih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe ya. Dari saya sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini berarti suka dengan konten-konten saya. Klik tombol like-nya ya. Jadi bantu kita untuk bisa berapa? 20 like lah, yuk 20 like ya. Bantu 20 like di di video ini supaya terbantu oleh algoritma YouTube ya video-video kita berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.